Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel. Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Lisna 808. Nah, kali ini kita mau berbagi cerita lagi tentang legenda atau fakta-fakta tentang seputar Putri Junjung Buih. Nah, siapa yang sudah tahu nih cerita tentang Putri Junjung Buih? Jadi cerita ini terinspirasi dari anak-anak kelas 8B yang tanya, "Bu, Putri Junjung Buih itu putri yang di atas kepalanya ada buihnya ya?" Itu tuh lucu banget pertanyaannya. Nah, akhirnya kita terinspirasi buat bikin cerita ini buat menambah wawasan kita semua, khususnya untuk anak-anakku tercinta. Selamat mendengarkan, oke? Nah, cerita Putri Junjung Buih ini, legendanya, itu berkembang dari masyarakat Banjar, dari nenek moyang, kemudian turun ke anak cucu, dan cerita ini kemudian berkembang luas ke sekitaran Kalimantan Selatan. Nah, ceritanya seperti apa? Check it out. Zaman dahulu kala, berdirilah sebuah kerajaan yang dipimpin oleh dua orang raja sekaligus. Raja ini kakak beradik ya. Raja yang kakak itu bernama Raja Patmaraga atau Raja Tua. Raja yang kedua itu bernama Raja Sukmaraga atau Raja Muda. Nah, dua raja ini memimpin kerajaan dengan adil dan bijaksana sehingga dicintai oleh rakyatnya. Tapi yang jadi masalah adalah dua raja ini sedang menanti pewaris atau anak bagi mereka, karena tidak kunjung diberi keturunan. Setelah penantian yang panjang, akhirnya Raja Muda atau Raja Sukmaraga itu mendapatkan dua orang putra sekaligus. Jadi permaisurinya tuh melahirkan bayi kembar laki-laki dua. Nah, jadi hal ini disambut baik oleh masyarakat, melakukan perayaan dan lain sebagainya untuk menyambut dua pangeran kecil ini, karena ini calon penerus kerajaan mereka. Nah, melihat hal ini akhirnya Raja Patmaraga atau Raja Tua itu merasa berkecil hati atau bersedih. Kenapa? Karena sampai sekarang beliau itu tidak diberi keturunan atau dianugerahi seorang anak sebagai pewaris tahta. Akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan tapa berata atau dalam bahasa Banjar itu biasanya disebut belampah. Jadi melakukan tapa berata ke tempat yang sepi seperti hutan, gua, dan lain sebagainya untuk cari petunjuk dari apa yang dihajatkan atau apa yang didoakan. Akhirnya beliau memutuskan pergi ke hutan bersama pengawal beliau yang bernama Datu Pucung untuk melakukan tapa berata agar beliau segera dikaruniai seorang anak. Setelah masuk ke hutan, akhirnya beliau memutuskan untuk melakukan tapa berata di samping air terjun dan di samping aliran sungai. Setelah melakukan tapa berata selama berhari-hari, akhirnya dari doa-doa beliau akhirnya dikabulkan. Muncullah secara ajaib seorang bayi perempuan dari sela buih-buih air sungai yang mengalir di samping tapa berata beliau. Nah, melihat hal ini, beliau sangat senang karena akhirnya tapa berata beliau itu dikabulkan oleh sang dewata. Akhirnya beliau ingin mengambil anak tersebut. Nah, tapi secara ajaib bayi ini berkata kepada beliau, jangan mengangkatnya sebelum menyediakan 40 orang dayang untuk mendampinginya ke istana dan membawakannya kain tenun yang ditenun selama setengah hari yang terbuat dari sutra. Nah, ini dua syarat yang harus dilengkapi oleh Raja Patmaraga untuk mengangkat si anak ini dari buih sungai tersebut. Nah, melihat hal ini akhirnya Raja Patmaraga memerintahkan Datu Pucung untuk kembali ke istana secepat mungkin, menyampaikan persyaratan-persyaratan ini untuk disiapkan oleh Raja Sukmaraga atau Raja Muda. Akhirnya Datu Pucung lari dengan sekuat tenaga dan sampai ke kerajaan, kemudian menyampaikan titah Raja Patmaraga kepada Raja Sukmaraga. Dengan terburu-buru akhirnya Raja Sukmaraga mencari dayang-dayang terbaik yang masih perawan 40 orang untuk mendampingi atau menyambut si putri tadi. Dan melakukan sayembara kepada masyarakatnya, siapapun yang bisa menenun kain sutra selama setengah hari akan dijadikan sebagai pengasuh dari putri yang akan disambut dari hutan tadi.
setelah melakukan usaha yang begitu giat, akhirnya raja bisa mengumpulkan 40 orang dayang. Nah, tapi yang jadi masalah adalah raja tidak bisa menemukan orang yang menenun sutra dengan baik selama setengah hari. Setelah dicari begitu lama, akhirnya ditemukanlah seorang perempuan yang punya hati yang luhur, punya budi yang luhur, itu bernama Kuripan, yang bisa menenun selama setengah hari kain sutranya. Nah, akhirnya Kuripan pun diajak untuk menyambut sang putri ke istana. Berangkatlah 40 orang dayang ini yang dikawal oleh beberapa pengawal yang dipimpin oleh Datu Pucung, dan Kuripan tadi yang akan menjadi pengasuhnya untuk menyambut sang putri ke istana. Dibawa ke dalam hutan untuk menjemput sang putri. Akhirnya 40 dayang itu disiapkan untuk menyambut sang putri, dan kain dari sutra tadi dipakaikan untuk menyelimuti si putri. Nah, karena si putri tadi ditemukan di antara buih-buih sungai, akhirnya Raja Patmaraga memberi nama beliau Putri Junjung Buih. Nah, itulah sejarah atau legenda Putri Junjung Buih versi cerita rakyat. Sekarang yang kita mau ceritakan versi sejarahnya. Oke, check it out. Nah, sekarang kita akan ceritakan yang berdasarkan fakta sejarah di Kerajaan Banjar sendiri. Ya, jadi cerita tentang Putri Junjung Buih ini sendiri tuh tidak satu cerita saja, tapi banyak sekali versi-versi cerita-cerita tentang Putri Junjung Buih yang memang menurut cerita atau catatan-catatan dari sejarawan-sejarawan masa lalu. Jadi yang versi pertama itu mengatakan Putri Junjung Buih ini adalah anak dari Ngabehi Hilir, saudara angkat dari Lambung Mangkurat, yang kemudian diangkat anak oleh Lambung Mangkurat. Nah, itu versi pertama yang mengatakan. Ada yang versi kedua mengatakan bahwa Putri Junjung Buih ini adalah putri dewasa yang ditemukan Lambung Mangkurat ketika melakukan tapa berata atau belampah di samping sungai di Kalimantan Selatan. Jadi ketika melakukan tapa berata, Lambung Mangkurat ini kemudian menemukan seorang putri dewasa dari buih-buih sungai muncul. Nah, kemudian karena munculnya dari buih sungai, kemudian dinamakan Putri Junjung Buih. Nah, setelah ditemukan, kemudian diangkat saudara oleh Lambung Mangkurat dan dijadikan raja di kerajaan Dipa atau dijadikan ratu di kerajaan Dipa. Nah, setelah itu kemudian menikah dengan Pangeran Suryanata dari kerajaan Majapahit. Nah, dari keduanya kemudian lahirlah seorang pangeran yang bernama Pangeran Dewangga. Nah, Pangeran Dewangga ini setelah dewasa itu dinikahkan dengan putri dari Lambung Mangkurat yang bernama Putri Kebuaringin. Nah, dari keduanya inilah kemudian lahir silsilah raja-raja Banjar sampai sekarang. Nah, itu versi sejarah yang pertama. Nah, kemudian fakta sejarah yang kedua, Putri Junjung Buih ini katanya adalah seorang istri dari Raja Kutai Kertanegara yang bernama Aji Batara Agung Dewa Sakti. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Kemudian versi yang ketiga itu mengatakan, menurut Dr. Martin Bayer, Putri Junjung Buih ini adalah seorang putri yang bernama Kameloh Putak Janjuleng Karangan yang berasal dari pedalaman Kalimantan Selatan atau masyarakat Dayak. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Kemudian yang versi yang keempat itu mengatakan bahwa Putri Junjung Buih ini mirip ceritanya dengan Putri Lela Macanai yang berasal dari Jawa, itu dari tahun 1524, yang merupakan permaisuri dari Sultan Bolkiah dari Brunei. Nah, ini beliau ini berasal dari suku Kedayan yang dipercaya berasal dari buih lautan. Nah, ada juga yang mengatakan seperti itu. Nah, kemudian yang kelima ada juga yang mengatakan bahwa Putri Junjung Buih ini adalah salah seorang putri dari Panambahan Muda yang bernama Saranti atau yang bergelar Putri Junjung Buih. Nah, itu versi-versi dari sejarah yang ada. Nah, kita mau bahas sedikit tentang peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Banjar sendiri. Jadi Kerajaan Banjar itu memang pernah ada tapi di bumi hanguskan oleh Belanda ya. Jadi bukan hanya sekedar cerita saja. Jadi kita mau bacakan beberapa peninggalan dari Kerajaan Banjar. Yang pertama itu adalah Masjid Agung Sultan Suryansah yang ada di Banjarmasin. Nah, itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Banjar itu sejak tahun 1526 sampai 1550 Masehi dibangunnya. Nah, kemudian juga ada
Komplek Candi Agung yang ada di Amuntai itu juga merupakan peninggalan sejarah dari Kerajaan Banjar. Yang ketiga itu adalah makam dari Sultan Suryansah yang ada di Banjarmasin, di Kuin tepatnya. Itu juga merupakan bukti sejarah yang sangat kuat bahwa Kerajaan Banjar itu memang ada sejak zaman dulu. Kemudian yang keempat itu adalah bukti artefak atau peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Banjar sendiri yang dikumpulkan di Museum Lambung Mangkurat yang ada di Banjarbaru. Nah, ini 4 fakta sejarah yang memang tidak bisa dibantahkan bahwa memang Kerajaan Banjar itu ada ya. Cuma tentang sejarah Putri Junjung Bui sendiri itu versinya banyak sekali. Jadi kalian bisa meyakini atau menceritakan yang versi mana dulu, tergantung kepercayaan masing-masing ya, karena masing-masing juga punya catatan sendiri. Baik itu ada yang legendanya, ada yang versi sejarahnya. Nah, inilah yang bisa aku ceritakan. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share-nya. Kalau bermanfaat silahkan bagikan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.